Masih di VOA Pop News di Washington DC dan pemirsa, berikut ini adalah segmen panas dari Hollywood. Exactly, Hollywood Buzz kali ini akan dibuka dengan informasi langsung dari Hollywood. Apalagi kalau bukan keluarga reality show Jenner Kardashian. Of course. Vina Muptadi has the scoop. Thank you Devi dan juga Ian. VOA Pop Newsers, Vina Muptadi hadir lagi dalam Hollywood Buzz. Buat Anda yang belum punya idola, saya kasih tips ya. Kalau mau cari idola di Hollywood itu pilih yang ganteng kalau cowok ya, kalau cewek yang cantik. Terus juga harus pinter main film dan satu lagi harus berjiwa sosial. Seperti cowok yang satu ini, Leonardo DiCaprio. Apa coba yang tidak kita sukai dari Leonardo DiCaprio? Udah ganteng, aktingnya jempolan, belum lagi kiprahnya di dunia sosial terutama lingkungan hidup. Selama bertahun-tahun ini Leonardo DiCaprio memang salah satu cowok favorit kita di Hollywood. Leo sudah mondar-mandir di dunia hiburan bertahun-tahun lamanya. Apakah kamu mengenalnya lewat Romeo and Juliet ataupun Titanic? Yang jelas perannya selalu mengundang perhatian. Tapi kalau kamu misalnya nggak suka film, kamu masih bisa jatuh cinta sama Leo karena kerja sosialnya di bidang lingkungan hidup. Leonardo DiCaprio Foundation telah menggalang dana jutaan dolar yang dipergunakan untuk membantu lingkungan hidup dan Leo pun mendapat gelar Duta Perdamaian dari PBB. Baru-baru ini ia dikabarkan putus dari kekasihnya Tony Gard. Itu artinya dia kembali beredar di pasaran. Siapa ya yang berikutnya akan menjadi kekasihnya yang selama ini bintang cantik semua? Mulai dari Blake Lively, Erin Heatherton, Bara Faili. We'll see. Itu mantan-mantannya Leo cantik-cantik semua. Makanya nggak heran kalau si komedian dari Saturday Night Live, Tina Fey, pernah ngomentarin, pernah nyela si Leo. Katanya dia tuh bekasnya supermodel. Oh well, itu cerita dari Leo. Berikut dari Charlie Sheen. Ada kabar katanya dia tuh dalam keadaan obat-obatan gitu ya. Pengaruh obat-obatan terus megang pisau ngejar-ngejar dokternya. Aduh, ini adegan film horor apa ya? Ya ampun Charlie Sheen, ada-ada aja deh. Aktor yang bermain dalam film Anger Management ini ternyata memang harus belajar memanage kemarahannya. Dilaporkan ia sedang berada di ruang dokter giginya dan saat asisten dokter akan membiusnya dengan menggunakan masker bius, mendadak Charlie ngamuk karena tidak mau dibius. Ribut-ribut ini menyebabkan sang dokter gigi keluar untuk menemui mereka. Malah dokter giginya yang sekarang dikejar-kejar oleh Charlie sambil mengacungkan pisau. Untung nggak ada yang terluka. Pihak kepolisian Los Angeles sedang menyelidiki kasus ini dan Charlie bisa kena dakwaan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam. Yang jelas saat ini belum ada keputusan. Ya ampun Charlie Sheen, memang beneran ya identik dengan ngamuk. Ya sepertinya Charlie Sheen harus lebih belajar bersabar ya kan. Tarik nafas, kemudian keluarin lagi. Ini penting nih, apalagi kalau melahirkan ya harus tarik nafas, keluarin nafas. Ini yang akan dihadapi oleh Zoe Saldana yang kabarnya sedang hamil anak kembar. Anaknya biru juga nggak ya? Kayak di Avatar. Kemarin-kemarin ini Zoe Saldana memang sedang sibuk menjadi salah satu Guardians of the Galaxy. Tetapi sekarang ia akan menghabiskan hidupnya menjadi Guardian untuk anak kembarnya. Ia sedang berada di acara pameran kostum di Hollywood ketika mengumumkan bahwa untuk Halloween kali ini tampaknya ia akan membutuhkan 3 kostum. Itu artinya ia dan suaminya Marco Perego sedang menantikan kelahiran anak kembar. Wah, happy banget pastinya ya. Padahal tadinya Zoe ini malu-malu mengumumkan kehamilannya. Rupanya sekarang malah ia sendiri yang gak sabar memberitakan bahwa ternyata ia mengandung anak kembar. Dengan 3 film Avatar yang akan diproduksi, peran di film Star Trek plus Guardians of the Galaxy, Zoe Saldana pastinya akan menjadi mama yang super sibuk. Yang gak kalah sibuknya juga adalah aktris Kristen Stewart yang kabarnya sedang bergabung dalam sebuah panel juri gitu ya, yang akan memilih sutradara mana nih yang akan membuat film-film pendek Twilight. Kristen Stewart akan terlibat dalam satu lagi action Twilight. Tapi jangan beli tiketnya dulu. Menurut laporan, aktris ini akan menjadi bagian dalam sebuah panel khusus yang akan membantu memilih 5 sutradara perempuan untuk membuat film-film pendek berdasarkan karakter-karakter Twilight yang akan ditayangkan di Facebook. Pemain-pemain dari Twilight sungguhan tidak akan main dalam film ini.
Selain Kristen, panel ini juga diramaikan oleh Kate Winslet, Octavia Spencer, dan Julie Bowen. Stephenie Meyer, penulis buku Twilight, mengatakan bahwa keberadaan perempuan dalam produksi film semakin dirasakan penting olehnya. Good luck dengan proyek ini, Kristen. Good luck untuk Kristen dan good luck juga buat Taylor Swift yang pastinya semakin produktif ya dalam membuat musik, karena apalagi kalau bukan masa lalunya dengan cowok-cowok ya kan, siap putus cinta ada deh lagu satu lagi. Tapi katanya Taylor Swift udah capek nih, udah nggak mau lagi urusan sama cinta. Yang bener nih. Taylor Swift memang dihubung-hubungkan dengan sederetan bujangan keren seperti Harry Styles, Jake Gyllenhaal, dan Joe Jonas. Tapi pelantun Shake It Off ini ngotot mengatakan bahwa ia tidak akan lagi mencari cinta. Buka-bukaan mengenai kehidupan asmaranya, Taylor Swift mengatakan dia tidak tertarik untuk pacaran lagi. Katanya dia nggak tahu bagaimana mau pacaran karena kehidupannya yang serba sibuk. Dia mengaku setelah semua drama percintaan yang dialaminya, ia mau berhenti saja mencari Mr. Right. Ya nggak apa-apa deh, untung ada 2 kucingnya yang selalu setia menemaninya. Itu dia curhatan terbarunya Taylor Swift yang nggak diungkapkan ke lagu ya, tapi diungkapkan ke majalah Vogue di Inggris. Dan sekian dulu Hollywood Buzz kali ini. Vina Muptadi, VOA Pop News pamit dulu. Kembali ke Debbie dan juga Ian. A little advice ya Taylor Swift ya, memang kamu tidak perlu mencari cinta, biar karena cinta yang mencari dirimu. Dalam pemirsa, sakitnya di sini. Taylor Swift, aduh heran juga ya, orang tuh biasanya nulis buku untuk autobiografi hal seperti kayaknya nih Taylor Swift kebalik, mungkin nanti lagunya jadi autobiografi. Iya, isinya lirik lagu doang gitu.